Halo teman-teman, kita akan menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini aku pakai benang polyester D30 sebanyak kurang lebih 3 gulung ya teman-teman. Kemudian hakpen ukuran besar 4 mm ya. Ini karena benangnya akan aku double. Kemudian ada stitch maker atau penanda. Ini wajib bagi pemula ya, supaya tidak lari-lari hitungannya. Nah, untuk memulainya, aku akan mulai dari tengah sini dan dari samping sini ya. Ini aku ambil benangnya dan kita gabungkan jadi satu. Seperti ini, kemudian ditarik. Untuk awalan, row 1 kita akan membuat magic ring terlebih dahulu. Kemudian kita akan kunci satu rantai supaya kokoh pondasinya. Nah, kita lanjutkan dengan membuat 8 tusuk SC. 1 2 3 4 5 6 7 8. Setelah 8 tusuk SC, sisa tali ini kita tarik. Nah, lalu kita slip stitch di lubang loop pertama ini. Benangnya kita ikutkan, tarik benang, dan habiskan. Nah, row pertama sudah selesai. Kita lanjut ke row kedua ya teman-teman. Kita lanjut row kedua. Setelah slip stitch, kita buat pondasi 1 atau chain. Kemudian kita lakukan increase sepanjang lingkaran. Increase pertama kita lakukan terlebih dahulu, masih di lubang yang sama. Kita buat 2 tusuk SC dalam satu lubang. Nah, ini adalah increase ya teman-teman ya. Jangan lupa dikasih penanda untuk loop pertama. Seperti ini. Kemudian di loop selanjutnya ini kita isi lagi dengan 2 tusuk SC secara bersamaan dan seterusnya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyelesaikan increase sebanyak 8 kali dan hasilnya ada 16 loop. 1 dari penanda, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai di sini ada 16. Di loop ini kita nggak isi karena ini adalah pondasi awal dari 8 SC dalam magic ring ya. Oke, kita lanjut slip stitch di penanda. Nah, seperti ini. Kita lanjut di row ketiga. Di row ketiga kita akan isi semua loop yang 16 ini dengan 1 DC plus 1 chain. Jadi nanti ada jaraknya. Begini, untuk awalan masih di loop yang sama, kita buat 3 rantai, 1 2 3. Kemudian kita akan melakukan double crochet di loop selanjutnya. Di sini nah, seperti ini. 3 rantai awal adalah 1 DC plus 1 chain. Jadi jaraknya ya, kita kasih penanda terlebih dahulu. 2 rantai sebagai DC. Sedangkan 1 chainnya adalah jarak. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah membuat 1 chain, 1 double crochet, kemudian ulangi lagi sampai bertemu di titik ini. 1 chain, 1 DC, 1 chain, 1 DC. Nah, di sini row ketiga hampir selesai setelah 16 loop kita isi. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk menyelesaikannya, kita kasih 1 chain masih sebagai jarak, kemudian kita slip stitch di penanda. Nah, seperti ini teman-teman. Kita lanjut ke row 4.
Di row keempat, kita lakukan lagi slip stitch di space ini, di lubang space ini, biar nanti hasilnya cantik. Kemudian kasih satu chain sebagai pondasi. Kemudian isi 1 SC. Kemudian dilanjutkan dengan 3 rantai 1, 2, 3. Oke, untuk penanda jangan lupa diletakkan di 1 SC pertama di loop yang ini. Setelah membuat 3 chain atau rantai, kita ulangi 1 SC di space selanjutnya, kemudian buat lagi 3 rantai atau chain. Kemudian 1 SC lagi di lubang space selanjutnya, 3 chain lagi atau 3 rantai, kemudian 1 SC lagi. Ulangi sampai bertemu di sini, di penanda ya teman-teman ya. Nanti akan ada 16 juga lubang space seperti ini. Row terakhir, di row keempat kita tetap kasih jarak 3 chain. Kemudian di penanda ini kita slip stitch lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah hasil dari row keempat. Kita lanjut ke row kelima, masih dengan rumus yang sama. Untuk memulainya, kita slip stitch lagi di lubang space ini 1 kali. Kemudian buat 1 pondasi, dilanjutkan dengan 1 SC. Jangan lupa dikasih penanda setelah 1 SC. Dilanjutkan dengan 3 rantai, 1 SC, dan 3 rantai. Ulangi sampai ketemu di penanda. Di sini kita akan menyelesaikan row kelima dengan memberi jarak terakhir 3 chain, kemudian slip stitch di penanda. Nanti hasilnya akan seperti ini. Untuk awalan row ke-6, tetap teman-teman perhatikan, kita akan melakukan slip stitch terlebih dahulu di lubang space selanjutnya. Dan akan kita mulai dengan rumus 1 chain sebagai pondasi, kemudian dilanjutkan dengan rumus 1 tusuk SC. Jangan lupa dikasih penanda. Dilanjutkan dengan membuat 1 chain atau rantai, dan dilanjutkan dengan membuat 3 DC di lubang space yang ini. Perhatikan, kait benang, masukkan hakpen, buat 1 DC pertama, kemudian buat lagi DC yang kedua, kemudian buat lagi DC yang ketiga. Kemudian buat 1 rantai atau chain, buat kembali 3 DC di lubang space yang sama. Perhatikan. Nah, ini sudah berbentuk kelopak. Dilanjutkan dengan rumus yang sama. Di row ke-6 kita akan mendapatkan 8 kelopak bunga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan untuk mengakhiri row ke-6 kita tetap slip stitch di sini. Tidak ada penambahan rantai ya, slip stitch biasa saja. Seperti ini. Untuk row 7, untuk awalan tetap selalu pakai 1 rantai sebagai pondasi, kemudian 1 SC, kita tambah 4 rantai atau chain. Kemudian kita akan isi bagian ini dengan 1 SC. Dilanjutkan dengan membuat 4 rantai. Isi lagi di bagian sini. Di sini ya teman-teman, bagian sini yang tengah-tengah lubang space yang 1 SC 1 chain tadi. Nah, di sini kita buat 1 SC. Kemudian ulangi lagi 4 rantai.
Kemudian isi lagi di bagian tengah ini, dan seterusnya sampai bertemu di penanda. Nah, di row ke-7 ini kita akan menyelesaikannya dengan jarak 4 chain atau 4 rantai teman-teman. Kemudian slip stitch di bagian penanda. Di row ke-8 untuk awalan tetap kita akan membuat slip stitch di lubang space ini yang baru. Kemudian kita akan membuat satu chain sebagai pondasi, lalu dilanjutkan dengan rumus 2 SC di lubang space ini, 1. Jangan lupa dikasih penanda. Kemudian kita buat lagi SC yang kedua. Begini, dilanjutkan dengan membuat 4 rantai. Nah, di lubang space yang ini kita isi lagi dengan rumus 2 SC dan 4 rantai, dan seterusnya sampai bertemu di titik penanda yang ini. Di row ke-8 ini akan selesai. Nah, ini adalah lubang space terakhir. Kita tetap isi 2 SC kemudian kita kasih jarak 4 chain, dilanjutkan dengan slip stitch di sini. Untuk row ke-9 kita akan mengulanginya lagi dengan rumus. Untuk awalan kita tetap slip stitch 1 kali lagi, kemudian 1 kali lagi di lubang space. Kemudian teman-teman perhatikan lagi, untuk awalan rumusnya kita kasih 1 chain sebagai pondasi. Nah, di sini kita isi dengan 3 SC 1. Jangan lupa kasih penanda supaya teman-teman tidak lupa. Dilanjutkan dengan 2 SC, dilanjutkan lagi dengan 3 SC seperti ini. Kemudian kita buat 3 rantai seperti ini. Nah, di space selanjutnya kita pakai rumus yang sama, 3 SC lalu 3 rantai. Ulangi setiap lubang space dengan rumus yang sama sampai di penanda. Di row ke-9 terakhir kita isi lagi dengan 3 SC di lubang space terakhir, dilanjutkan dengan 3 rantai, lalu slip stitch di penanda. Nah, begini teman-teman. Nanti row ke-9 ini ada 16 space juga ya teman-teman ya. Kita lanjut ke row 10. Di row 10 teman-teman cuma melakukan atau menambahkan satu rantai sebagai pondasi, kemudian melakukan SC keliling. Di atas 3 SC ini kita isi masing-masing 1 SC. Jadi SC pertamanya kita kasih penanda, kemudian dilanjutkan di SC kedua kita lakukan SC juga, di SC ketiga kita juga melakukan SC ketiga. Nah, untuk di lubang space ini kita isi 2 SC. Nah, begitu ya teman-teman rumusnya. Saya ulangi lagi rumusnya. Di sini isi masing-masing 1 SC. Dan di lubang space ini kita isi 2 SC. Lakukan sampai bertemu di penanda.
Oke, kita akan lanjut di row 11. Di row 11 kita akan membuat dengan rumus 2 rantai di awal sebagai double crochet pertama, kemudian buat lagi double crochet di loop yang sama dengan 2 rantai tadi ya. Kemudian kita buat seperti ini. Nah, ini adalah 2 double crochet di satu lubang. Dilanjutkan dengan membuat satu double crochet di loop selanjutnya, satu double crochet di loop selanjutnya sebanyak 4 kali. Seperti ini teman-teman ya. Kita ulangi lagi. Rumusnya di sini pakai 2 double crochet dalam satu loop. Kemudian buat masing-masing loop satu double crochet sebanyak 4 kali. Jadi seperti ini ya. 2 double crochet dalam satu loop, 1 2 3 4, masing-masing 4, kemudian isi lagi dengan 2 double crochet dalam satu loop, kemudian 1 2 3 4 di masing-masing loop ya. Lakukan sampai habis memutar ya teman-teman ya. Oh ya, di sini aku lupa kasih penanda di rantai kedua tadi ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Lakukan sampai habis memutar dan bertemu di penanda. Di row ke-11 ini kita akan selesaikan dengan slip stitch ya teman-teman. Tetap melakukan slip stitch tapi di sini. Nah, di row 11 saya sudah menyelesaikannya. Teman-teman tinggal membuat row ke-12. Rumusnya hampir sama. Kita buat lagi 2 rantai awalan sebagai DC pertama, kemudian buat lagi DC yang kedua dalam satu lubang. Kemudian isi loop ini masing-masing sebanyak 5 kali. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita ulangi lagi. Row 12 ini dengan membuat rumus 2 double crochet dalam satu lubang. Kemudian buat 1 DC. Kemudian dilanjutkan lagi 2 DC. Kemudian dilanjutkan lagi dengan 3 DC, dilanjutkan lagi dengan 4 DC, kemudian dilanjutkan lagi dengan 5 DC. Nah, seperti ini teman-teman ya. 2 DC, kemudian masing-masing loop diisi dengan 5 DC, 1 2 3 4 5, ulangnya lagi 2 DC dalam satu lubang, kemudian ulangnya lagi 1 2 3 4 5. Seperti itu sampai 11 kali ya. Ini baru 2 kali. Kita buat lagi 9 kali lagi. Nanti akan berbentuk lengkungan ya teman-teman ya. Kita akan lanjut di row ke-13. Untuk row ke-13 kita cuma melakukan SC keliling di setengah lingkaran yang ini teman-teman ya. Dari DC tadi. Yang terakhir, kita tambah satu rantai, lalu kita balik. Kita bekerja di sini, teman-teman. Kita buat SC sepanjang DC ini ya. Lakukan sampai habis. Row 13 udah selesai. Untuk sisa benang ini, kita boleh putuskan pakai korek api setengah aja. Segini, kemudian kita putuskan benangnya, lalu kita tarik. Setelah kita tarik, untuk merapikannya kita menggunakan jarum tapestri. Perhatikan teman-teman, kita masukkan benang, pilih jarum tapestri yang ukuran agak besar ya teman-teman. Nah, kita lanjut dengan menjahit supaya ini tidak lepas. Kita jahit saja di bagian sini. Kemudian jahit lagi.
ke bagian celah-celah rajutannya ya teman-teman, supaya rapi. Di sini adalah hasil dari rajutan yang kita buat teman-teman. Untuk badan tasnya kita buat 2 lembar ya teman-teman. Nah, untuk proses penjahitannya kita akan menjahit secara manual menggunakan jarum tapestri. Nah, ini kan bagian depannya teman-teman. Kita akan jahit bagian belakangnya ya, terbalik ya. Bagian belakangnya ada di luar, bagian dalamnya yang bagus ada di dalam. Nah, seperti ini. Ini contoh yang ada bakaran korek apinya ada di luar, sedangkan yang bagus ada di dalam. Nanti bakalan kita balik ya teman-teman ya. Setelah kita gabungkan, kita akan menjahit. Perhatikan teknik menjahitnya ya teman-teman. Menjahitnya dimulai dari sisi kanan teman-teman. Terserah teman-teman mau dari sisi mana ya. Nah, di sini saya pakai sisi kanan. Kita akan bekerja di bagian back loop ini teman-teman ya. Perhatikan dulu ya. Nah, di sini saya masukkan benangnya. Untuk benang tidak perlu didouble ya pada saat menjahit. Cukup satu helai benang saja. Kemudian di sini kita ikat. Dikasih jarak sedikit ya teman-teman talinya. Nah, seperti ini kita ikat dulu supaya tidak lepas. Nanti akan kita rapikan. Oke, sudah ya teman-teman. Kita bekerja lagi dari sisi sini. Sisi kanannya ya teman-teman. Lalu ulangi lagi dari sisi kanan. Ulangi lagi dari sisi kanan. Ulangi lagi dari sisi kanan. Terus lakukan sampai habis ya teman-teman ya. Bagaimana? Kelihatan ya? Nah, di sini adalah bentuk tasnya yang udah jadi. Teman-teman bisa pakai tali sintetis, tali kulit sintetis, dicantelin di sini bisa. Tapi kalau teman-teman mau pakai tali dari rajutan, kita lanjut ke next partnya ya teman-teman.